katakan saat ini firman Tuhan berkata bahwa tubuhnya adalah bait Allah, bahwa Tuhan tinggal dalam dia, kuasa Allah ada di dalam dia. Hari ini aku katakan bahwa roh Allah akan menjamah engkau. Iya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat, dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Semayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua ada satu cuplikan video yang sungguh luar biasa, di mana dalam suatu persekutuan atau ibadah kekristenan teman-teman, ada seorang muslimah bergabung di sana, dan kemudian seorang pendeta mendoakan dia teman-teman, dan apa yang terjadi? Dia mengalami kuasa Roh Kudus, bahkan dia berseru pada nama Yesus. Nah teman-teman, sekalipun kita tahu bahwa di negeri kita ini begitu marak yang namanya pelarangan ibadah teman-teman. Bahkan ada 2 tempat dalam sehari kemarin ya terjadi pelarangan ibadah. Bahkan juga ada beberapa oknum pejabat sekalipun, dan mereka juga mendukung untuk melakukan pelarangan ibadah. Bahkan Bupati Purwakarta kemarin dia menyegel gereja. Nah teman-teman, yang perlu kita tahu bahwa Kristen itu semakin dihambat, maka semakin besar kuasa Tuhan untuk menjamah setiap orang teman-teman. Nah jadi teman-teman, kali ini kita akan menyaksikan videonya, dan videonya yang berikut ini. Dan aku katakan saat ini firman Tuhan berkata bahwa tubuhnya adalah bait Allah, bahwa Tuhan tinggal dalam dia, kuasa Allah ada di dalam dia. Hari ini aku katakan bahwa roh Allah akan menjamah engkau, dan engkau akan dipulihkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus 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 Tuhan. Dos nama takah. Yesus, dengan namamu Yesus, sambut tanganku Yesus, selamatkan aku. Yesus, Prabowo, aku adalah tipu. Sambut aku, doakan aku, masyarakat. Nah itu videonya teman-teman, singkat saja bagaimana seorang ibu yang berjilbab ini didoakan oleh seorang pendeta, dan kemudian dia mulai mengalami kegetaran teman-teman ya, gemetaran semua tubuhnya, badannya, tangannya teman-teman. Bahkan dia berseru-seru dengan nama Yesus teman-teman. Dia memanggil nama Yesus. Karena sesuai dengan firman Tuhan bahwa barang siapa yang berseru kepadaku, maka dia akan diselamatkan. Nah teman-teman, kita percaya bahwa ketika dia memanggil nama Yesus, kita percaya bahwa yang ada di dalamnya, bahkan yang memberikan kata-kata itu, pengakuan itu dalam bibirnya adalah Roh Kudus. Mari kita melihat kebenarannya teman-teman dalam firman Tuhan. Kita coba membuka dalam 1 Korintus 12 ayat 3 sampai 6. Begini firman Tuhan teman-teman. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun
yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Nah, teman-teman, ketika dia memanggil nama Yesus, berseru pada nama Yesus, kita meyakini satu hal dalam hal ini, bahwa Roh Kuduslah yang meletakkan nama itu di dalam bibirnya. Nah, kita percaya itu, teman-teman ya. Dan kemudian di ayat yang keempat di sana dikatakan ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ayat 6, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Nah, teman-teman, sekalipun banyak karunia yang diterima oleh banyak orang, itu yang mengerjakan adalah satu roh. Dan pelayanan apapun yang dikerjakan oleh hamba-hamba Tuhan, kita percaya bahwa Tuhanlah yang mengerjakannya. Dan keajaiban apapun yang dialami oleh setiap orang ketika didoakan dalam nama Yesus, kita percaya bahwa Allah adalah satu yang mengerjakan semua itu di dalam orang itu. Nah, teman-teman, cukup jelas bagaimana dialami oleh orang yang dimana notabene-nya dia adalah penganut agama Islam, tetapi ketika dia didoakan, dia mau membuka hati, maka dia mengalami kuasa Roh Kudus. Dan juga ada kisah dalam Alkitab yang serupa, teman-teman, yang seperti itu, dimana pada saat itu ketika Petrus datang ke rumahnya Kornelius, banyak orang-orang yang datang mendengarkan pemberitaan Injil dari seorang Petrus, seorang rasul. Dan apa yang mereka alami setelah mendengarkan pemberitaan Injil itu, mereka mengalami kuasa Roh Kudus. Mereka dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Bisa kita lihat ceritanya, teman-teman, dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 44 sampai 46. Nah, teman-teman, saya bacakan. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Bukan hanya bagi bangsa Yahudi saja, bukan hanya kepada pengikut Yesus saja, tetapi bagi orang yang mau membuka hati, yang dimana dia awalnya belum percaya Yesus, tetapi ketika dia datang mendengarkan firman dan membuka hati, maka dia mengalami kuasa Roh Kudus. Di ayat 46, sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, ayat 47, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Baru ayat 48, lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Betapa sukacitanya, betapa senangnya mereka ketika Petrus memberitakan Injil kepada mereka. Kabar sukacita itu, kabar baik itu, karena di dalam nama Yesus ada berita pengampunan dosa. Maka orang-orang yang berkumpul di situ membuka hati dan mereka mengalami kuasa Roh Kudus, teman-teman. Bahkan mereka mau memberi diri untuk dibaptis. Luar biasa. Makanya bukan hanya yang ada di video tadi yang mengalami hal yang sama, tetapi di Alkitab juga agama-agama di luar Yahudi datang kepada Yesus, mereka juga mengalami kuasa Roh Kudus. Nah, di dalam perintah Yesus atau di dalam amanat agung Yesus, Yesus berkata, Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarkan segala sesuatu kepada mereka seperti apa yang telah kuajarkan kepada kamu. Nah, itulah sebabnya, teman-teman, kenapa kita semua menjadi saksi, karena di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 di situ dikatakan, apabila Roh Kudus turun ke atas kita, kita pasti akan menerima kuasa untuk menjadi saksi. Nah, dimulai dari Yerusalem, Samaria, Yudea, bahkan sampai ke ujung bumi.
Nah teman-teman, kita percaya bahwa apapun yang terjadi saat-saat ini, ada penutupan gereja, pelarangan ibadah, itu tidak menghambat pemberitaan Injil. Dan itu tidak menghambat kuasa Tuhan menjamah setiap orang. Demikian yang saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.